Halo semuanya, selamat datang. Kali ini kita bakal jalan-jalan ke dunia psikologi anak usia dini. Pernah penasaran nggak sih apa yang sebenarnya ada di balik cara si kecil belajar, merasa, dan tumbuh? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Apakah anak-anak itu cuma orang dewasa versi kecil? Jawabannya, jelas banget, bukan. Cara kerja mereka itu beda total, dan memahami perbedaan inilah yang jadi kuncinya. Anak-anak tuh punya cara pandang yang unik banget, dan ini didorong oleh sesuatu yang namanya egosentrisme. Tunggu dulu. Ini bukan berarti mereka egois loh. Ini tuh fase berkembangan alami di mana realitas mereka ya cuma dari sudut pandang dan kebutuhan mereka saat itu. Makanya, kalau ada yang rebutan mainan, rasanya tuh kayak dunia mau kiamat buat mereka. Wajar kok. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana sih caranya anak-anak membangun pengetahuan mereka? Di bagian pertama ini, kita akan lihat duel ide yang super menarik antara dua raksasa psikologi tentang gimana otak si kecil bekerja. Di sudut pertama, kita punya Jean Piaget. Dia ini ngelihat anak-anak tuh kayak ilmuwan kecil. Coba deh bayangin, ada anak lagi asyik main balok sendirian. Lewat coba-coba, jatuh, bangun lagi, dia secara mandiri menemukan konsep fisika dasar kayak gravitasi dan keseimbangan. Buat Piaget, pengetahuan paling otentik itu ya yang ditemukan sendiri. Siklus belajar versi Piaget ini keren banget. Jadi, bayangin otak anak itu punya semacam folder-folder mental. Nah, waktu ada informasi baru yang nggak pas sama folder yang udah ada, terjadilah yang namanya disequilibrium. Atau gampangnya, otaknya jadi korslet sesaat. Ini nih yang maksa otak buat melakukan akomodasi, entah mengubah isi folder lama atau bahkan bikin folder baru. Proses inilah yang secara fundamental ngebangun cara mereka berpikir. Di sudut yang lain, ada Lev Vygotsky. Nah, ini beda banget sama Piaget. Vygotsky ngelihat anak-anak bukan sebagai penjelajah soliter, tapi sebagai murid magang sosial. Buat dia, belajar itu intinya adalah kegiatan sosial yang didorong oleh interaksi sama orang lain yang lebih jago, bisa teman atau orang dewasa. Konsep andalan Vygotsky itu namanya zona perkembangan proksimal atau ZPD. Ini tuh kayak sweet spot gitu loh, area di antara apa yang bisa dikerjain anak sendirian sama apa yang bisa dia capai kalau dibantu dikit. Bantuan inilah yang disebut scaffolding, kayak perancah bangunan. Guru ngasih dukungan secukupnya aja, biar si anak bisa melompat lebih tinggi dari kemampuannya saat itu. Slide ini ngerangkum perbedaannya dengan jelas banget. Buat Piaget, guru itu lebih pasif, cuma arsitek lingkungan. Buat Vygotsky, guru itu partner kolaborasi yang aktif. Piaget ngelihat bahasa cuma cerminan pikiran, sementara Vygotsky mikir bahasa itu justru alat utama buat berpikir. Jadi debatnya seru kan? Belajar itu dari dalam keluar atau dari luar ke dalam? Oke, sekarang kita geser topik. Gimana caranya kita ngebimbing perilaku anak? Kalau tadi kita ngomongin gimana anak nulis program pengetahuannya, sekarang kita bahas sistem operasinya. Behaviorism ini semacam OS praktis yang ngejalanin rutinitas dan ngejaga keamanan di kelas. Ada dua konsep penting di sini. Penguatan positif. Ini gampang ya, kita kasih sesuatu yang enak, kayak pujian spesifik, biar perilaku baiknya diulang. Nah, yang sering salah kaprah itu penguatan negatif. Ingat ya, ini bukan hukuman. Ini tentang menghilangkan sesuatu yang gak enak. Contohnya, guru yang tadinya ngingetin terus buat beresin mainan, langsung berhenti ngingetin begitu anaknya nurut. Nah, berhentinya omelan, itu yang jadi hadiahnya. Di lapangan, para pendidik sering banget pakai analogi yang praktis ini. Lampu hijau itu buat dorong terus perilaku baik, kayak berbagi. Lampu kuning, ini tandanya guru mulai waspada dan siap-siap mengalihkan potensi masalah, misalnya ada anak yang udah ngincer mau rebut mainan temannya. Dan lampu merah, ini buat intervensi darurat, biasanya demi keselamatan. Simpel tapi efektif banget kan? Oke, dari otak dan perilaku, sekarang kita masuk ke bagian yang paling inti dari perkembangan anak, perasaan dan hubungan. Kenapa? Karena sejujurnya fondasi emosional inilah yang jadi landasan buat semua jenis pembelajaran lainnya. Erik Erikson ini melihat hidup kita tuh kayak serangkaian krisis psikososial yang harus diatasi. Tiga yang pertama ini jadi fondasi utamanya. Dari berhasil membangun kepercayaan, lahirlah harapan. Dari berhasil meraih otonomi, lahirlah kehendak. Dan dari berhasil punya inisiatif, lahirlah tujuan. Masing-masing kebajikan ini saling menopang, membangun dasar emosional yang kokoh buat seumur hidup. Sejalan sama Erikson, ada teori kelekatan dari John Bowlby. Ini bukan sekedar soal perasaan sayang-sayangan loh. Bowlby berpendapat kalau ikatan emosional yang dalam antara anak dan pengasuh utamanya itu adalah mekanisme bertahan hidup, sebuah kebutuhan biologis yang sama pentingnya kayak makanan.
Konsep kuncinya di sini adalah pangkalan aman atau secure base. Gini deh, kalau seorang anak tahu dia punya rumah yang aman untuk kembali, yaitu pengasuhnya, dia bakal punya kepercayaan diri buat menjelajah dunia, berani ambil risiko dan belajar hal-hal baru. Tanpa pangkalan aman ini, dunia luar terasa sangat menakutkan. Nah, kualitas pengasuhan ini bakal ngebentuk salah satu dari 4 gaya kelekatan. Yang paling ideal itu aman, di mana anak merasa percaya diri dan dicintai. Tapi ada juga gaya lain seperti menghindar, ambivalen yang cemas, atau tidak teratur yang campur aduk. Tentu saja, gaya kelekatan aman inilah yang jadi modal terkuat buat hubungan yang sehat di masa depan. Nah, ini bagian yang wow banget dan nunjukin betapa pentingnya hal ini. Kecemasan berpisah yang kronis itu nggak cuma bikin stres emosional, dampaknya bisa sampai ke fisik loh. Bahkan bisa mempengaruhi kebiasaan oral dan struktur gigi anak. Ini bukti nyata betapa dalamnya hubungan antara rasa aman secara emosional dengan kesehatan biologis kita. Oke, jadi gimana semua teori yang kelihatannya beda-beda ini dipakai di dunia nyata? Jawabannya, kelas-kelas modern yang paling bagus itu nggak fanatik sama satu teori aja. Sebaliknya, mereka pintar merajut semuanya jadi satu kesatuan yang utuh untuk mendukung anak secara menyeluruh. Dan ini dia contoh konkretnya, kurikulum Montessori itu Piaget banget, fokus ke eksplorasi individu. Reggio Emilia itu Vygotsky banget, yang menekankan kolaborasi sosial. Steiner atau Waldorf, mereka banyak mengandalkan peniruan model, ide dari Albert Bandura. Lalu ada Highscope yang secara terstruktur menerapkan siklus rencanakan, lakukan, tinjau dari Piaget. Kelihatan kan, semua teori tadi benar-benar hidup di dalam metode-metode ini? Kalau ada satu hal paling penting yang bisa kita bawa pulang dari obrolan kita hari ini, inilah dia. Rasa aman secara emosional yang akarnya dari teori Erikson dan Bowlby adalah fondasi yang nggak bisa ditawar-tawar. Otak anak baru bisa benar-benar bebas buat belajar dan menjelajah ala Piaget dan Vygotsky kalau hatinya merasa aman dan dicintai terlebih dahulu. Titik. Sebagai penutup, saya mau ngajak kita semua merenung. Coba deh pikirin, teori-teori tak kasat mata apa saja sih yang sebenarnya lagi membentuk anak-anak dalam hidup Anda setiap hari? Saat kita mulai menyadarinya, cara kita berinteraksi dengan mereka bisa berubah total, menjadi jauh lebih baik.